Ini konten pertama ya yang kita kasih edukasi di channel Sekata Parenting. Ya sebenarnya kita lebih ke sekata literasi. Hanya saja kita juga berkaitan dengan parenting. Dan di sini saya akan membahas tentang dongeng ya. Dongeng itu untuk anak sangat penting sekali ya. Jadi dongeng ini perlu dilakukan oleh orang tua. Mungkin kalau dulu ada dongeng-dongeng yang udah familiar, yang udah turun-temurun, dan itu dongeng yang ya mungkin anak kita aja bosan untuk mendengarnya. Tapi lebih baiknya kita bisa membuat dongeng untuk anak kita sendiri, atau mungkin bisa kita jadikan karya yang bisa menghasilkan uang. Dan kita pelajari dulu mengapa dongeng itu penting banget untuk anak dan berpengaruh ke masa depan dan kecerdasan anak. Dongeng bukan sekedar hiburan sebelum tidur. Dari sudut pandang psikologi, neuroscience, dan ilmu pendidikan, dongeng merupakan salah satu bentuk stimulasi yang sangat kuat untuk perkembangan otak anak. Bahkan, banyak penelitian menunjukkan bahwa anak yang rutin dibacakan cerita sejak usia dini cenderung memiliki kemampuan bahasa, empati, kreativitas, dan prestasi akademik yang lebih baik dibandingkan anak yang jarang mendapatkan stimulasi melalui cerita. Berikut penjelasan ilmiahnya. Yang pertama, dongeng membentuk jaringan saraf. Saat anak mendengarkan dongeng, otaknya tidak hanya memproses kata-kata, berbagai area otak aktif secara bersamaan, antara lain area bahasa, memahami kalimat, area visual, membayangkan suasana, area emosi, merasakan sedih, senang, dan takut, area memori, mengingat tokoh dan alur, area logika, memahami sebab dan akibat. Semakin sering area-area ini digunakan secara bersamaan, semakin kuat koneksi antar sel saraf atau sinapsis. Pada masa emas perkembangan otak 0-6 tahun, otak dapat membentuk lebih dari 1 juta koneksi saraf baru setiap detik. Pengalaman seperti mendengarkan cerita membantu memperkuat koneksi yang sering digunakan. Jadi, kita bisa memberikan dongeng-dongeng kepada anak kita sebelum tidur atau ketika sedang bersama. Jadi, biar anak juga tidak kecanduan gadget. Nanti kita bahas di video lain ya, tentang bagaimana terapi ketika anak kita itu kecanduan gadget. Biasanya ini adalah kesalahan orang tua sebenarnya. Ya mungkin secara nggak langsung kita udah mengajarinya, kita udah mengarahkan mereka ke sana. Tapi jangan khawatir ya, nanti di Sekata kita akan membahasnya. Mungkin kalau pengen bukunya, pengen belajar nih bagaimana sih menghindarkan gadget dari anak biar dia nggak ketagihan, nggak kecanduan. Atau kalau di Amerika ada namanya mungkin baby iPad atau apalah, saya lupa ya. Pokoknya ada seperti itu, atau baby tab atau apa. Jadi orang-orang yang kecanduan, biasanya anak-anak yang kecanduan gadget itu minimal dia akan tantrum. Kita lanjut aja pembahasan kedua. Dongeng melatih kemampuan bahasa. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang sering dibacakan buku memiliki kosakata yang lebih banyak, kemampuan membaca lebih cepat, kemampuan menulis jadi lebih baik, prestasi sekolah yang juga lebih tinggi. Mengapa? Karena bahasa dalam buku jauh lebih kaya dibandingkan percakapan sehari-hari. Anak mengenal kata-kata baru, struktur kalimat yang lebih kompleks, dan berbagai cara mengungkapkan ide. Kemampuan bahasa merupakan salah satu prediktor terkuat keberhasilan akademik di masa depan. Jadi, jangan lupa bacakan dongeng kepada anak-anak kita ya, agar anak kita di masa depan jauh jadi anak yang sangat cerdas. Kita lanjut aja di pembahasan ketiga. Dongeng mengembangkan imajinasi. Ketika menonton video, gambar sudah tersedia. Namun ketika mendengar dongeng, anak harus menciptakan filmnya sendiri di dalam kepala. Misalnya saat mendengar seekor naga hijau terbang di atas gunung bersalju. Jadi visualnya digambarkan sendiri oleh anak. Dia akan mengembangkan imajinasinya. Itu jauh lebih baik daripada kita sediakan, nih tonton nih tablet, dah ini ada ceritanya. Nah seperti itu jauh lebih kurang efektif. Lebih baik kita dongengkan biar imajinasinya berjalan. Imajinasinya ya biarkan aja liar. Dia mau berimajinasi seperti apa, biarkan. Yang jelas dia akan belajar untuk menciptakan sebuah visual yang kita ceritakan. Otak anak langsung membangun gambaran visual. Proses ini melatih kreativitas, kemampuan visualisasi, pemecahan masalah, berpikir abstrak. Kemampuan ini nantinya sangat penting dalam bidang sains, teknik, seni, desain, bahkan kewirausahaan. Ingat ya, biar anak kita lebih mempersiapkan diri dari nol, tentu saja tanggung jawab
kita sendiri. Ketika kita sering membacakan dongeng, maka mereka akan menjadi orang yang akan berhasil di masa depan. Kecuali ada faktor yang itu membuat anak kita berubah pola pikirnya. Namun ketika ada kedekatan nih, misalkan kita membacakan dongeng sebelum tidur, atau ketika kita bersantai kita sambil membacakan dongeng, itu otomatis ikatan batin antara orang tua dan anak itu pasti akan terjalin dengan baik dan mencegah masa depan anak itu menjadi seseorang yang berperilaku negatif. Anak-anak yang mungkin ya nakal atau apalah katakan ya, sebenarnya nggak boleh nyebut anak nakal juga ya, jadi anak yang ya terarah gitu aja deh. Kita lanjut pembahasan keempat, dongeng melatih empati. Saat mendengar kisah seorang tokoh yang sedih, takut, atau bahagia, anak belajar memahami perasaan orang lain. Dalam psikologi, kemampuan ini disebut theory of mind, yaitu kemampuan memahami bahwa orang lain memiliki pikiran, perasaan, dan sudut pandang yang berbeda. Anak yang memiliki empati tinggi biasanya akan mudah bekerja sama, memiliki banyak teman, menyelesaikan konflik, menjadi pemimpin yang baik. Ya, bukan anak yang tantrum yang jelas seperti itu. Dan dia mau menerima nih masukan. Kita lanjut aja pembahasan kelima. Dongeng melatih fungsi eksekutif otak. Fungsi eksekutif adalah kemampuan otak untuk fokus, mengingat informasi, mengendalikan emosi, membuat keputusan, merencanakan tindakan. Saat mengikuti alur cerita, anak harus mengingat tokoh, memahami hubungan sebab akibat, memprediksi apa yang akan terjadi, dan mempertahankan perhatian hingga cerita selesai. Semua aktivitas ini melatih fungsi eksekutif yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Nah, keren kan? Jadi dongengkan ya, anak kita didongengkan biar seru, hidupnya seru. Kalau perlu dongeng kita bikin sendiri. Ingat, Sekata itu hadir untuk mengajak nih ayah bunda, papa mama, atau mungkin opa oma agar bisa menciptakan sebuah dongeng karya sendiri, atau mungkin imajinasi anak, dan dongeng ini bisa untuk terapi juga ya. Kita lanjut pembahasan ke-6. Dongeng mengajarkan moral tanpa menggurui. Otak manusia lebih mudah mengingat cerita daripada ceramah. Inilah sebabnya hampir semua peradaban menggunakan cerita untuk mewarisi nilai. Melalui dongeng, anak belajar tentang kejujuran, keberanian, kerja keras, tanggung jawab, kasih sayang, dan pengorbanan. Karena nilai tersebut muncul dalam konteks pengalaman tokoh, anak lebih mudah memahami dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Keren kan dongeng itu ya? Nanti akan banyak pembahasan dongeng di channel ini ya. Silahkan subscribe dan bagikan ke ayah bunda yang lainnya ya, biar banyak orang yang tertolong ya. Jadi biar bagaimana sih cara agar anak ini patuh kepada orang tua, terjadi kedekatan emosi, dan mereka bisa mempersiapkan masa depan untuk putra-putrinya. Silahkan bagikan aja kepada mungkin circle Anda, mungkin ya kalau Anda guru, bagikan nih channel ini ke wali-wali murid ya. Pembahasan ke-7, dongeng membantu regulasi emosi. Cerita memberi ruang aman bagi anak untuk mengenali berbagai emosi. Misalnya, tokoh yang kehilangan sesuatu, tokoh yang gagal, tokoh yang marah, tokoh yang takut. Melalui pengalaman tokoh, anak belajar bahwa emosi adalah hal yang wajar dan bahwa setiap masalah dapat dihadapi dengan cara yang tepat. Hal ini mendukung perkembangan kecerdasan emosional. Kita lanjut di pembahasan ke-8. Dongeng memperkuat ikatan orang tua dan anak. Tadi udah saya singgung ya. Ketika orang tua membacakan dongeng, terjadi kontak mata, sentuhan, komunikasi, tentunya dua arah ya antara anak dan orang tua. Dan tentu saja perhatian penuh. Interaksi seperti ini meningkatkan rasa aman pada anak dan mendukung terbentuknya attachment yang sehat. Ikatan emosional yang kuat berkaitan dengan rasa percaya diri, kemampuan bersosialisasi, dan kesehatan mental yang lebih baik di kemudian hari. Pembahasan ke-9. Dongeng menumbuhkan minat membaca. Anak yang menikmati cerita biasanya memiliki rasa ingin tahu lebih tinggi terhadap buku. Kebiasaan membaca sejak dini berkorelasi dengan kemampuan berpikir kritis, pengetahuan yang lebih luas, hasil akademik yang lebih baik, peluang pendidikan dan karir yang lebih tinggi. Dengan kata lain, dongeng dapat menjadi pintu masuk menuju budaya literasi sepanjang hayat. Lanjut ke pembahasan ke-10. Panjang ya. Dongeng mempengaruhi masa depan anak secara tidak langsung. Dongeng tidak membuat anak otomatis menjadi dokter, ilmuwan, atau pengusaha sukses. Namun dongeng membantu membangun fondasi kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk meraih keberhasilan, yaitu kemampuan berbahasa, kreativitas, daya imajinasi, kecerdasan emosional,
empati, konsentrasi, kemampuan memecahkan masalah, karakter, dan nilai moral, kebiasaan belajar, kecintaan membaca. Fondasi inilah yang kemudian mempengaruhi cara anak belajar, berinteraksi, mengambil keputusan, dan menghadapi tantangan sepanjang hidup. Jadi kesimpulannya, secara ilmiah, dongeng merupakan bentuk stimulasi yang melibatkan banyak sistem dalam otak sekaligus. Ketika anak mendengarkan cerita, ia melatih bahasa, memori, perhatian, imajinasi, emosi, dan kemampuan sosial secara bersamaan. Pengalaman yang dilakukan berulang, terutama pada masa emas perkembangan otak, memperkuat jaringan saraf yang menjadi dasar kemampuan berpikir dan belajar di masa depan. Karena itu, membacakan dongeng secara rutin, bahkan hanya 10-20 menit setiap hari, bukan sekedar menghibur anak. Itu adalah investasi jangka panjang untuk perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan karakter yang dapat memberi dampak positif terhadap kualitas hidup mereka di masa depan. Salam literasi.